doa itu akidah. Tapi kalau kekuatan itu kemudian ada sesuatu kepercayaan kekuatan selain Allah, aku harus melebuni omahnya, doanya sudah Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nengka omahku harus kudu tak ubengi ping 7. Ya, nah ini harus akidah kita ya, bebas terbuka. Ini aku gawe ini sepuh umpamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengawasan atau pengajian Sabtu pagi rahimahullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, anugerah yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu. Kemarin Bapak Ibu jadi penggembira, harus gembira ya, harus gembira karena persyarikatan kita telah menyelesaikan agenda 5 tahunan. Yang kemarin itu tidak 5 tahunan tapi jadi 7 tahunan karena adanya pandemi COVID-19, dan alhamdulillah sudah dapat melaksanakan muktamar dengan baik, yaitu karena memang muktamarnya itu di Solo hanya 2 atau 3 hari, tapi sebelumnya itu sudah diadakan musyawarah. Jadi di sana itu tinggal istilahnya ya kata akhir ya, untuk bersilaturahim dari utusan-utusan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah untuk menjadikan Islam ini menjadi Islam yang berkemajuan, Islam yang berkemajuan. Karena apa? Karena memang sekarang ini maju. Kita harus menyesuaikan dengan kemajuan itu. Maka salah satu tantangan dari akidah Islamiyah kita, tantangannya adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Ini tantangan. Tantangan bukan berarti itu suatu yang yang buruk. Tantangan ini tinggal bagaimana kita bisa mensinergikan. Sinergi itu artinya menggunakan dengan baik dari kemajuan itu. Tantangannya umat Muhammad sekarang adalah dunia ini, kemajuan ilmu
dan teknologi. Maka inilah yang harus menjadi sesuatu. Nah, kalau zaman dulu ketika kita masih kecil sok isih seneng kekeceh itu. Kalau kita mau nyabrang sungai, nah itu tidak boleh menentang arus. Tapi kita harus mengikuti arus, tapi tujuan mengikuti arus ini loh yang jadi masalah, jadi tantangan. Mengikuti arus ini yang menjadi tantangan. Maka dalam mengatasi tantangan ini, terutama dalam akidah kita, mari saya bacakan surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka roh-roh kita itu menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu. Antaqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini terakhir ayat itu, kami lengah terhadap ini. Kita sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah Rabbuna, Tuhan kami. Ketika kemudian hidup menghadapi kehidupan, dan tantangan umat Muhammad adalah dunia ini, sekarang ini, kemajuan ini, maka ketika kita menghadapi, jangan sampai lengah. Lengah itu lawannya apa? Waspada, waspada. Ya, menghadapinya. Ya, tetap kita pegang, tapi jangan lengah. Apalagi kemajuan ilmu dan teknologi. Ini harus kita mengikuti, ya, mengikuti untuk menjadikan sesuatu yang terbaik. Ketika ketika kami membimbing haji itu menggunakan teknologi, ya, yaitu dengan sistem apa? Gelombang itu. Jadi kami membawa apa? Alat, kemudian jamaah menyesuaikan gelombangnya berapa, ditempelkan di telinga, sehingga ketika melaksanakan ibadah di tanah suci dan pengajian itu tidak berbeki, karena dengan jamaah dan pembimbing itu membimbing bukan, misalnya kita mulai tawaf, ya, Bismillahirrahmanirrahim,
kemudian juga doa-doa ya, meskipun doa-doa itu terserah diri kita sendiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, terus putar nanti sampai itu qiyamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal semua, tapi dengan alat itu kemudian bisa berkomunikasi dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini ilmu teknologi ya. Tapi waktu itu ya nyewa 40 hari itu nyewanya satu alat itu 100.000. Memang ya ditawarkan jamaah mau ya sudah. Ini menggunakan ilmu dan teknologi, kemudian ketika mengadakan pengajian atau apa itu tidak usah pakai alat seperti ini. Pembimbing berbicaranya pelan, mereka yang dibimbing sudah paham. Nah, ini namanya mensinergikan ilmu dan teknologi untuk sarana beribadah. Tapi jangan kebablasan terus. Nah, aku so Jumatan melalui ya dong, melalui dengan tayangan yang ya, sudah di gelombangnya disamakan. Nah, nanti kalau ikuti Jumatan di Masjidil Haram ya jam 4 sore ya sudah asar. Ini merupakan satu hal yang menjadi tantangan ya. Tantangan kemajuan zaman memang sering juga menjadi syahid, menjadi saksi. Hari Rabu kemarin saya mengikuti rapat tahunan Bank Indonesia. Salah satu yang menarik bahwa menghadapi tantangan ekonomi itu ternyata daerah-daerah di Indonesia, di Jogja ini pertumbuhan ekonomi berkisar 3% sampai 5%. Tapi diungkapkan oleh Pak Jokowi bahwa di salah satu provinsi di Indonesia itu kemajuan ekonomi itu 27%. Hebat ya. Yaitu di Maluku Utara. Maluku Utara itu peningkatan ekonomi 27%. Yang menarik di akhir ngendikane Pak Jokowi, mungkin karena gubernurnya itu Ustadz. Bagus ya. Itu Pak Jokowi mengungkapkan Maluku Utara bisa 27% itu karena gubernurnya Ustadz. Nah, ini kan hanya mengatakan begitu aja kan sudah bisa menjadi dakwah. Ya. Setelah gubernurnya Ustadz, ternyata Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya 27%, tertinggi di provinsi di Indonesia. Ya, berarti makmur di sana. Pindah. Ya, ini sesuatu, ya, sesuatu kemajuan teknologi. Ya, karena itu disiarkan nasional, saya kira wah, Ustadz ya. Jadi ini tantangan. Ya. Merupakan sesuatu yang harus
menjadi sinergi. Monggo. Nah ini juga tantangan tuh ya. Nah ini saya bisa baca karena ada teknologi, nggak usah buka Quran, sudah tinggal Al-A'raf tik 172 tik sudah apa keluar ayatnya. Maka lalu dipermasalahkan, kalau kita HP dibawa ke toilet gimana ya? Karena di sini ada. Nah ini sekarang ini teknologi adalah dunia maya. Dengan ilmu dan teknologi maka menjadikan semua kita itu sekarang berpikir terbuka. Terbuka. Karena informasi itu bisa kita terima dari berbagai sudut, dari berbagai info yang merupakan sesuatu yang bisa kita dengar, kita lihat, dan kita ketahui. Tapi di dalam berpikir terbuka itu tetap harus menjaga diri. Apa penjagaan diri kita? Koridor pertama adalah masalah halal dan haram. Monggo ya. Karena pikiran kita terbuka, tapi koridor kita tetap halal dan pikiran saya itu halal atau tidak, pikiran saya itu haram atau tidak. Ini harus kita jaga. Sedangkan halal haram itu yang menentukan adalah Allah dan Rasul. Ya menggunakan teknologi, misalnya makanan haram itu apa? Ya di situ pakai teknologi pangan di lab. Ya. Bahkan sekarang sudah ada yang bisa menemukan itu, kalau tidak salah namanya Dr. Abdurrahman, itu dosen di Fakultas Farmasi UGM, itu sudah punya alat yang dengan dimasukkannya makanan di alat itu nanti sudah bisa terdeteksi kalau makanan itu ada unsur haram. Namanya Pak Dr. Abdurrahman, ini dosen Fakultas Farmasi. Nah, ini pakai teknologi halal dan haram. Kalau dalam akidah, teknologinya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau ada sesuatu yang menuju kepada mengakui kekuatan di lain Allah, maka itu sudah haram. Sudah haram mengakui kekuatan selain Allah. Kalau memakai prosedur untuk menjaga kekuatan itu boleh. Misalnya kita sakit, prosedurnya adalah dengan berobat. Tapi pada akhirnya akidah kita menyatakan Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi. Sembuhkanlah ya Allah aku, antas syafi, engkau penyembuh itu engkau. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali
kesembuhan dari Engkau ya Allah. Ini akidah. Tapi prosedurnya ya ke dokter, ya minum obat. Tapi ketika kita dahar obat, doa itu Allahumma Rabbana, ya Allah pemelihara manusia, isfi, sembuhkanlah aku, antas syafi, engkaulah penyembuh, la syifa illa syifa'uka, tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan dari Engkau ya Allah. Ini harus pakai apa? Prosedur. Tidak bisa kita tidak apa-apa lalu Allahumma Rabbana. Ya. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an mubarakan fi. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang luas, yang barokah dalam rezeki kami. Doa itu akidah, tapi harus juga memakai kita mencari rezeki itu. Ya. Tapi kalau kekuatan itu kemudian ada sesuatu kepercayaan kekuatan selain Allah, aku harus melebuni omahnya, doanya sudah Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nengka omahku harus kudu tak ubengi ping 7 supaya selamat sebulan. Nah ini mubeng ping 7 ini ya, itu sesuatu yang tidak benar menurut akidah. Doanya sudah benar, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Apa enggak tak anggur bengkok ping 7. Ya, nah ini harus akidah kita ya bebas terbuka. Ini aku gawe ini sepuh umpamanya ya. Ini harus kita seleksi, pikiran kita terbuka, tapi halal tidak, haram tidak. Kita harus memilih yang apa? Harus memilih meskipun terbuka. Kemudian yang kedua, koridor kita adalah baik dan buruk. Setelah halal haram, baik dan buruk. Baik dan buruk ini pemikiran tentang akibat dari itu. Ini baik tidak untuk saya. Kalau itu baik, laksanakan untuk saya dan untuk orang lain. Kalau itu baik untuk diri saya, keluarga dan masyarakat, ya kita kerjakan. Ya. Kalau itu buruk akibatnya, ya jangan dikerjakan. Ya, kita membaca Quran dengan jahar, di dekat kita ada orang yang sholat, baca Quran ya. Dekat kita ada orang yang sholat, ya kita sirkan, karena jangan sampai jahar kita itu mengganggu yang sedang apa? Sholat. Kita ya meskipun baca Quran itu bagus, mungkin sudah saya pernah ceritakan, saya dengan Pak Imran dulu di BP4 itu ada istri yang mengaku putrane 4 kecil-kecil, kalau pagi itu ngurusi dandani, ngedusi, menyiapkan keberangkatan sekolah.
ning kakunge malah maca Quran nganti awan, kemudian ditegur, Pak Mbok, aku diwangi nesu. Ini ya tau, mungkin ganggu wong maca Quran. Membaca Quran ibadah, mempersiapkan anak-anak kita untuk sekolah ya ibadah. Disitulah kita harus bisa memilih ibadah mana yang terbaik pada saat itu. Ibadah yang baik pada saat itu adalah membantu istri mempersiapkan anak-anak untuk sekolah. Ini baik dan buruk ya, dalam kegiatan kita. Baik tidak apik sih, tapi akibatnya bagaimana? Nah, ini orang ada yang ingin sholat malam, ya tidak tidur sholat malam terus menerus saja. Rasulullah apa menghalangi. Yang ingin puasa terus menerus saja Rasulullah tidak boleh. Yang tidak akan nikah pun tidak boleh. Nah ini pikiran kita bebas terbuka, tapi koridor kita baik dan buruk. Ya. Ini tetap kita berpegangan baik dan buruk itu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi juga kita melihat pemikiran sikon, situasi dan kondisi. Di kereta api perjalanan airnya sedikit boleh kita tayamum. Pernah teman kami itu menggunakan toilet untuk wudhu. Waduh, gimana kamu? Lah ada air kok Pak? Ya air di kereta api ini terbatas. Nanti kalau habis gimana? Jadi kita sudah diberi rukhsah untuk apa? Tayamum, ya tayamum saja. Nanti itu artinya baik dan buruk. Memang ada air kok tayamum, tapi airnya itu bukan hanya untuk kita, untuk semua penumpang. Nanti kalau airnya habis lalu toiletnya mampu, ya, nah ini harus pemikiran. Kita terbuka, tapi kita harus koridornya baik dan harus kita pikirkan. Kemudian pikiran terbuka itu juga koridornya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ada manfaatnya atau tidak. Walladzina hum 'anil lagwi salah satu kriteria orang mukmin yang akan bahagia, mereka yang 'anil lagwi, dari hal-hal yang lagho, yang tidak bermanfaat, mu'ridun, benci. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu benci. Nah, ini pikiran kita terbuka, tapi kita harus tetap bisa menilai bermanfaat atau tidak. Ya. Bermanfaat atau tidak. Ada orang kaya, katanya pemain sepak bola dari Afrika itu, HP-nya masih jadul, HP yang ngumbalang. Istilah kamu kok HP-mu ngumbalang we loro.
Dia ayasnya manfaat loh, saya punya HP ini bisa untuk komunikasi. Selesai masalah. Nah ini namanya azas apa? Bermanfaat atau tidak. Saya tidak mengatakan yang punya HP yang 5 juta sampai 10 juta tidak baik-baik ya. Tapi kita harus melihat ayas manfaatnya. Kalau yang 1 juta aja masih bisa digunakan, ya, tidak perlu apa ganti karena ini bermanfaat. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sebetulnya mubadzir itu adalah saudaranya Pak. Itu tantangan. Kemudian tantangan kita tadi adalah modernisasi. Kemudian, tapi modernisasi harus tetap taat asas. Kemodernan kita harus taat asas. Apa ya asas Islam? Kafah seluruhnya. Modern kita harus taat asas. Udkhulu fis-silmi kafah. Modern kita tetap Islam kafah. Tidak bisa diberadal-beradal. Nah ini aku modernisasi karena di pantai apa nganggo jilbab, produk. Kalau di pantai itu ya harus pakai pakaian apa pantai misalnya. Ini modernisasi. Sebab kemodernan itu sering diukur dari penampilan sekarang ini. Maka terutama ibu-ibu ini sekarang tantangan modernisasi itu apa Bu? Modis. Wah, modis tidak ini ya. Kalau bapak-bapak itu biasanya ya sekarang sudah banyak yang modis juga. Menentukan, biasanya sing menentukan ibu. Kuwi kok jodone kuwi ora apik. Bapak-bapak ini seorang teh. Nah, tapi juga kita ya penampilan memang juga perlu. Tapi modern yang modis ini harus tetap dalam taat azas. Ya, Islam kafah. Jadi Islam kafah. Ini harus tetap menjadi tuntunan kita semodern apapun kita. Semodern apapun kita, ini kita harus tetap merupakan sesuatu yang bagus. Modernisasi yang taat azas itu kaidah-kaidah yang ada dipertahankan eksistensinya. Aturan-aturan yang ada dalam Islam itu eksistensinya, penampakannya, kelihatannya itu harus dipertahankan. Ya. Karena eksis kita itu kan dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Lah, mari kita pertahankan. Karena ada satu tren, yaitu sekarang ini melemahnya kaidah-kaidah syariah, melemah.
kaidah-kaidah syariah itu melemah karena tadi adanya modern ini. Kaidah-kaidah syariah ini melemah. Memegang teguh ya, itu melemah. Kalau dalam cerita itu, waktu itu ada seorang zaman Umar bin Khattab katanya cerita itu, tapi saya tidak tahu sumbernya itu benar atau tidak, tapi ini sebagai contoh saja. Ada seorang ibu dan anaknya menjual susu. Yang lain-lain harganya itu murah sehingga laris. Lah, ibu dan anak itu bagaimana? Kok kamu kok tetap harganya tinggi? Karena yang murah itu dicampur air. Dia mempertahankan bahwa saya menjual susu tidak akan dicampur apa? Nah ini eksistensi ini sering tergoda oleh tadi, ya, tergoda oleh tadi. Yang menurut cerita itu akhirnya anak ibu yang masih remaja itu diketahui oleh Umar bin Khattab, akhirnya putri itu dipek mantu karena mempertahankan eksistensi bahwa dagang itu harus jujur. Ini cerita, sumbernya. Ini satu contoh aja bahwa tetap ada keberuntungan kalau bisa menjaga eksistensi dari kaidah-kaidah syariah itu. Kita pertahankan. Karena apa? Karena tuntutan dalam diri kita untuk masalah dunia ini sering kemudian menerjang kaidah. Kepingin salah duit-duit terus hutang di bank yang bunganya ben sik nawake ya nganggo jilbab. Menarik. Ini sesuatu ya, yang harus kita pertahankan dalam kehidupan ini. Aturan-aturan Allah dan Rasulullah kita pertahankan. Khususnya juga sekarang kaidah syariah yang melemah, juga kaidah akhlakul ya, kaidah akhlakul karimah ini juga melemah. Kalau kita melihat generasi kita, termasuk anak-anak kita aja kan ya, anak-anak kita itu kon jamaah yang ini ya toh, jamaah. Sekarang ini masjid itu kepala 6 dan kepala 7, kepala 5 wis sithik, saya kepala 2, 3. Ini akhlak. Ya kita yakin mereka sholat, tapi ada akhlak sholat yang ditinggalkan, yaitu berjamaah. Dan sebetulnya Rasulullah keras ya, sholat jamaah omahe arti. Tapi kok ya angel, sulit. Ini akhlak sholat. Kalau sholatnya bagus-bagus, tapi akhlak, salah satu akhlak sholat adalah berjamaah. Kemudian akhlak dalam hubungan antar kita ya.
Jawa ini ono unggah ungguh, ono sopan santun. Ini tetap bagus. Berkatalah yang lembut, berkatalah yang tidak menyakitkan, jangan riba dan lain-lain. Ini akhlakul karimah. Kemudian bagaimana ya, pergaulan antara laki-laki dan ini akhlakul karimah. Ini harus kaidah-kaidah itu harus dipertahankan, eksistensinya, keberadaannya itu harus dipertahankan. Jangan malah awis zamane kok kaya ngene kok kaya ngono wis rasa minggu meneh. Ini kemudian yang keempat dalam tulisan saya ini adalah marilah kita tetap meningkatkan kegiatan keagamaan. Yang menghadapi kemodernan ini, kegiatan keagamaan harus ditingkatkan. Yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah, ya mari. Panitia Idul Kurban dengan berjamaah, kegiatan keagamaan, Syawalan, ya, silaturahim itu ya, meskipun tidak harus dengan hura-hura, kemudian takbiran, kegiatan keagamaan ini harus ditunjukkan. Karena apa? Ini menjadi syiar. Waktu dulu itu Idul Adha saja kan hewan korban disuruh dibawa ke lapangan. Sekarang ya angel. Ini syiar. Ibu-ibu yang sedang haid juga supaya hadir ke lapangan, kegiatan keagamaan. Maka pengajian-pengajian ini harus terus ya, tetap kita galakkan. Monggo. Ya bisa saja Sabtu pagi ini dengan sistem Zoom, bisa ya. Sekarang Sabtu pagi dengan sistem Zoom, dengan nomor Zoom sekian, pas kodenya ini Sabtu pagi. Ya, enak itu, tidak usah pergi pakai laptop, tercatat siapa yang hadir di situ. Digital bagus, tapi masih perlu berjamaah seperti ini. Ada nilai-nilai tersendiri, sentuhan-sentuhan tersendiri yang lebih baik. Lebih baik bukan berarti dengan Zoom tidak baik, lebih baik dalam pengajian-pengajian yang seperti ini. Ini harus tetap ya, dikerjakan. Panitia korban wis ini sing sahibul korban urunan 200.000, misalnya satu sahibul korban, tidak usah pakai panitia, nanti semuanya diburuhke, boleh ya, diburuhke tapi dari uang sahibul korban, sing ngeleti, sing nugeli balung, sing ngiris daging, itu akan lebih profesional, lebih cepat. Zuhur sudah apa? Selesai. Tidak mengambil upah dari hewan kurban karena semuanya dibagi. Ya. Tapi nilai jamaah itu penting.
tetap ada panitia kurban, terus ana sing nguruni kaos. Panitia diberi kaos Idul Kurban tahun 1444 Hijriah. Wah, seragam, wah, tetap gayang seperti itu. Maka kegiatan keagamaan seperti itu merupakan syiar, ya, monggo kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, dalam kaitan dengan berpikir secara terbuka menghadapi modernisasi, maka Rasulullah menyatakan innad dina yusrun. Sebetulnya agama itu mudah. Agama itu mudah. Wala yashaddu dina illa wala. Siapa yang memperberat agama akan kalah. Jadi pikiran terbuka ini tetap, marilah kita Islam yang berkemajuan itu bahwa agama itu mudah. Jangan yasiru wala tu'asir. Mudahkanlah, jangan. Jadi termasuk pikiran tadi koridornya halal, haram, baik, buruk, manfaat, tidak bermanfaat, tapi tetap mengacu bahwa agama itu mudah. Jangan memperberat, kalau memperberat kita akan kalah. Demikian Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi yang berbahagia, yang bisa saya sampaikan kaitan ini adalah bagaimana akidah kita menghadapi modernisasi ini. Mari kita jadikan modernisasi itu sinergi, ya, sinergi kekuatan, tapi kita juga harus demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang menyangka, ada bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Haji Mustara Arifin yang telah menyampaikan tausiah kajiannya tentang modernisasi kemajuan Muhammadiyah berkemajuan. Dari paparan tadi mungkin ada yang mau berpendapat? Nanya ada? Iya, menurut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari dampak modernisasi yang berat seperti balik ya. Ini termasuk tadi pengajian yang Zoom tadi. Saya tidak begitu respon kalau pakai pertemuan seperti ini. Contoh di pengajian PP Muhammadiyah Bang Sosek sekarang minimalis karena Zoom. Dan kalau pertanyaan yang ditanyakan yang jauh-jauh saya terus. Dan saya menurut ramalan para ahli besok tahun 2050 satu profesi dokter juga ada, mana masuk kamar dan terlihat terus masuk kamar di terapi dan itu kata ahli. Nah, biasa saya kan masa keagamaan. Seandainya nanti betul-betul ada robotisasi imam ini lewat karena hafal apapun hafal, termasuk robotisasi ustadz bisa ganti robot apa temanya taufik ini bagaimana besok tahun seperti itu kan. Jadi terima kasih. Masih ada?
Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinergi dalam kehidupan Muhammadiyah itu mencakup apa saja, Pak? Bersinergi dalam Muhammadiyah itu termasuk apa saja? Ya, 2 saja aja, 5 menit tadi. Enggak Pak. Ini pertanyaan sulit-sulit. Memang kalau kita melihat ramalan tidak 2050, 2040 itu kesehatan itu orang masuk di suatu tempat dan itu alat itu sudah bisa mendeteksi semuanya keadaan tubuh kita, apa yang kurang, apa yang sakit. Kemudian masuk ke robot yang kedua sudah di situ bagaimana penyembuhannya, apa itu obatnya apa sudah tertera itu. Terus nanti tinggal sopean itu kayak ke farmasi, nanti farmasi sudah ngolah, nanti pilnya sudah keluar sendiri. Tidak perlu ada apa. Ini kesehatan. Nah sekarang bagaimana kalau dakwah ini? Dakwah. Memang sekiranya dakwah itu begitu, saya kira Sabtu pagi ini filmkan saja Ustadz Adi Hidayat, wah itu lebih bagus daripada saya. Ayat cetim, ceramah Dr. Adi Hidayat. Ketika pramuktamar itu yang hadir kan apa? Banyak. Harapannya Pak Adi Hidayat bisa jadi pengurus nih kok. Kita orang kita. Ini merupakan satu konsekuensi dari kemajuan. Konsekuensi dari kemajuan seperti itu. Tapi ketika kami mengikuti peluncuran buku masalah dakwah dengan digital di OAD sebelum muktamar itu Pak Fathul Wahid dari Rektor UII itu juga ahli digital. Pak Mokhlas MT, Rektor UAD itu juga ahli. Nah, itu mengatakan memang sekarang ini sudah tidak ada pakar, semuanya jadi apa? Pakar dengan teknologi ini. Ya. Ya. Lalu kebenaran itu tidak absolut, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini tantangan, tapi memang kita harus mengikuti digital, tapi tetap face to face jamaah seperti ini tetap sangat penting. Itu Pak Fathur Rahman Kamal itu bertiga beliau yang bicara, Pak Fathul Wahid, Rektor UII, Pak Mokhlas dan Pak Fathur tetap menyatakan jangan mempertuhankan digital. Jamaah seperti ini tetap penting. Dan kita ya nasihatnya Pak AR Muhammadiyah itu bisa terlihat kalau masih ada pengajian. Jadi robotisasi itu kemajuan, kita tidak bisa sewa, ya. Tapi tetap mari jamaah itu tetap apa? Tetap dipentingkan. Kepada mereka yang wakus ngaji besok Itu Dr. Adi Hidayat, ada siapa ya? Tapi tetap penting pengajian seperti ini. Jadi memang kita juga mengikuti apa kajian dari PP Muhammadiyah saja sekarang kan sudah di-share-kan bisa melalui Zoom, itu juga bagus.
bagus, robotisasi juga bagus, tapi jamaah seperti ini masih lebih. Kemudian yang kedua, sinergi apa saja dalam Muhammadiyah ini. Ya, sinergi kita dalam masalah kemodernan adalah ya dengan adanya AUM ini ya, amal usaha Muhammadiyah yang sudah memperlihatkan sinergi antara kemodernan dan keumatan. Ya, ini sekolah-sekolahnya juga maju, ya, universitasnya juga maju. Hanya masalahnya adalah outputnya ini yang masih perlu dipertanyakan. Output kita itu bagaimana? Outputnya, hasilnya sarjana-sarjana dari AUM Muhammadiyah, ya meskipun di Indonesia Timur itu banyak mahasiswanya yang non muslim, tapi sinergi sudah kita laksanakan dalam AUM, terutama di rumah sakit, di universitas dan segala sesuatunya. Semoga itu menjadi sinergi yang bagus dalam kegiatan Muhammadiyah. Saya kira sudah cukup jamnya. Terima kasih, mohon maaf kalau tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.